Perkenalkan, nama saya Revaldo dari kelas 12 Kimia 3, nomor absen 29. Kali ini saya ingin melakukan praktikum biologi mengenai pengaruh air terhadap pertumbuhan tanaman. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name. Grass green into alive. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name. Grass green into alive. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman adalah air.
Pada tanaman, air sangat berperan penting. Air sebagai pelarut senyawa molekul organik dari dalam tanah ke dalam tanaman. Air berperan dalam menjaga turgiditas sel seperti pembesaran sel, proses membukanya stomata, penyusunan protoplasma, serta pengatur suhu tanaman. Apabila kebutuhan air tidak mencukupi, maka akan berdampak pada proses fotosintesis karena tanaman sebagai transportasi unsur hara ke daun menjadi terhambat dan berdampak pada produksi yang dihasilkan. Dalam fisiologi tanaman, air adalah faktor penting pendukung terjadinya proses fotosintesis. Terbentuknya senyawa kompleks seperti karbohidrat, protein, lemak melalui respirasi dan transpirasi. Tak hanya itu, air juga stabilisator suhu tanaman. Dan dalam penyusunan protoplasma sel, air akan diserap oleh akar melalui stomata dan menghasilkan biomasa tanaman. Bulu-bulu akar yang terdapat rhizobium yang akan menyerap air dan berpengaruh terhadap tumbuhan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana air dapat mempengaruhi pertumbuhan pada kacang hijau serta proses yang terjadi pada pertumbuhan biji kacang hijau yang ditanam dengan media tanam dan dengan pemberian air yang berbeda. Yang pertama, saya akan membahas mengenai air sumur. Air merupakan salah satu faktor luar yang sangat penting dalam perkecambahan, karena penyerapan air merupakan tahap awal perkecambahan biji. Air berperan penting untuk mengaktifkan sel-sel yang bersifat embrionik di dalam biji, melunakkan kulit biji dan menyebabkan mengembangnya embrio dan endosperm, fasilitas untuk masuknya oksigen ke dalam biji, mengencerkan protoplasma dan media angkutan makanan dari endosperm ke atau kotiledon ke daerah titik-titik tumbuh. Air sumur adalah air tanah yang mengandung fosfor dan zat kapur. Air sumur sangat baik digunakan untuk penyiraman tanaman. Air sumur juga mengandung zat besi yang sangat tinggi, sehingga membuat tanaman kacang hijau dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang kedua, saya akan membahas mengenai air teh. Komponen aktif yang terkandung dalam teh, baik yang volatil maupun yang non-volatil, polifenol teh sebagian besar mengandung ikatan biokimia yang disebut polyphenols, termasuk di dalamnya flavonoid. Flavonoid sendiri merupakan suatu kelompok antioksidan yang secara alamiah ada pada sayur-sayuran, buah-buahan, dan minuman seperti teh dan anggur. Pada tanaman, flavonoid memberikan perlindungan terhadap adanya stres lingkungan, sinar UV, serangga, jamur, virus, dan bakteri, di samping sebagai pengendali hormon dan enzim inhibitor. Ternyata, teh cukup banyak mengandung mineral baik makro maupun mikro yang banyak berperan dalam fungsi pembentukan enzim di dalam tubuh sebagai enzim, antioksidan, dan lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teh merupakan sumber mineral yang menyehatkan. Hal ini terlihat pada peningkatan tinggi tanaman, berat tanaman, tinggi tanaman dan berat tanaman. Peningkatan tinggi tanaman tidak diikuti dengan penambahan jumlah daun. Keadaan ini dikarenakan adanya pengaruh tanin terhadap aktivitas enzim dan hormon pertumbuhan, yaitu auksin dan giberelin. Air teh tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan kacang hijau, tapi air teh bisa memberikan antioksidan tumbuhan terhadap stres lingkungan, sinar UV, serangga, jamur, dan virus dan bakteri yang seperti yang saya telah sebutkan sebelumnya. Namun di dalam percobaan yang saya lakukan, nampaknya tingkat konsentrasi teh yang saya berikan kepada tumbuhan terlalu tinggi, sehingga tumbuhan tidak dapat menanganinya, lalu menyebabkan tumbuhan tersebut mengalami perhentian pertumbuhan. Dan juga dapat dilihat bahwa teh memberikan warna merah muda ataupun warna merah tua khas teh pada kecambah kacang hijau. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai air beras. Air beras masih mengandung banyak vitamin, mineral, dan unsur lainnya. Air cucian beras menurut hasil penelitian dan dasar teori yang ada dapat mempercepat pertumbuhan vegetatif pada tanaman. Air beras juga masih banyak mengandung gizi seperti vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, mangan, fosfor, dan zat besi yang baik terhadap pertumbuhan tanaman. Air cucian beras bisa meningkatkan hasil tanaman karena air cucian beras mempunyai kandungan karbohidrat yang tinggi. Karbohidrat bisa jadi perantara terbentuknya hormon auksin dan giberelin. Dua jenis bahan yang banyak digunakan dalam zat perangsang tumbuhan atau ZPT tumbuhan. Auksin bermanfaat untuk merangsang pertumbuhan pucuk dan kemunculan tunas baru, sedangkan giberelin berguna untuk merangsang pertumbuhan akar. Aplikasi air cucian beras cukup dengan menyiramnya ke media tanam. Air cucian beras banyak mengandung vitamin B1 yang berasal dari kulit ari beras yang ikut hanyut dalam proses pencucian, di mana vitamin B1 merupakan unsur hormon atau fitohormon dan hormon tersebut dibutuhkan dalam pertumbuhan tanaman. Maka dari itu vitamin B1 ini berguna dalam mobilisasi karbohidrat hingga bagus untuk tanaman yang baru replanting. Vitamin ini membantu perakaran. Vitamin B1 juga akan membantu perakaran selama bersama dengan auksin. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai air micin atau MSG. Pemberian MSG sebaiknya dilakukan pada tanaman yang sudah dewasa karena MSG berperan untuk mempercepat pembungaan atau katalisator. MSG diduga mempunyai kandungan yang berperan sebagai hormon perangsang tumbuhan seperti giberelin yang berfungsi memacu keanekaragaman fungsi sel sehingga sel yang awalnya diarahkan untuk pertumbuhan tunas, daun dialihkan untuk pertumbuhan tunas bunga. MSG memiliki hubungan kimia natrium yang dapat menyuburkan tanaman, di mana defisiensi unsur atau natrium itu sendiri sangat berpengaruh bagi pertumbuhan tanaman. Tanpa natrium, pertumbuhan tanaman tidak dapat meningkatkan kandungan air. Namun di dalam percobaan yang saya lakukan, nampaknya tingkat konsentrasi MSG saya berikan kepada tumbuhan terlalu tinggi. Tanaman kelebihan unsur natrium sehingga tumbuhan tidak dapat menanganinya, lalu menyebabkan tumbuhan tersebut tidak dapat tumbuh. Saya mendapati kesimpulan pengamatan. Berdasarkan hasil percobaan dan pengamatan yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan tanaman kacang hijau yang disiram air sumur adalah yang paling baik. Lalu pertumbuhan tanaman kacang hijau yang disiram air beras adalah baik. Lalu pertumbuhan tanaman kacang hijau yang disiram air teh adalah buruk sekali, di mana tanaman kacang hijau hanya dapat tumbuh sekitar 1 cm. Sedangkan yang terakhir, pertumbuhan tanaman kacang hijau yang disiram menggunakan air micin adalah yang paling buruk karena tidak dapat tumbuh sama sekali.